Pengalaman ikut MLM atau multi level marketing. Ketika SMA dulu, saya diajak oleh teman menghadiri sebuah kegiatan semacam pertemuan komunitas yang ternyata di dalamnya membahas tentang multi level marketing atau bisnis yang menggunakan sistem berantai. Waktu itu saya yang memang mempunyai ketertarikan tentang bisnis karena waktu kecil sempat diajarkan untuk berdagang oleh orang tua, seperti dagang manisan, dagang buah, dan ya makanan-makanan anak SD lah. Ketika SMA tersebut saya memutuskan untuk ikut ke teman menghadiri pertemuan tersebut. Nah, ternyata di sana sudah banyak peserta yang hadir dari berbagai macam kalangan. Ada yang merupakan anak sekolah, mahasiswa yang berkuliah, ada juga pedagang, guru, dan lain sebagainya. Waktu itu suasana nampak semangat ya, karena MC yang membawakan acara juga berapi-api gitu. Baru mau datang udah bilang semangat pagi dan lah, seperti itulah khas dari cara-cara penyambutan oleh panitia-panitia MLM tersebut. MLM-nya mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi saya tidak akan menyebutkan merek karena itu khawatir nanti jadi sesuatu. Jadi MLM tersebut berkantor di Geraha Surapati Korea di Bandung, yang mungkin teman-teman sudah tahu. Waktu itu sekitar tahun 2000, kalau tidak salah 2013-2014 gitu. Jadi karena pembawaannya diiringi dengan semangat menjadi orang sukses gitu ya, saya antusias mengikuti kegiatan tersebut. Di sana dijelaskan tentang sebuah brand atau produk ya, produk dari perusahaan tersebut, yang mana dengan kita memasarkan produk tersebut kita akan mendapatkan kesempatan atau berkesempatan untuk menjadi orang sukses, tanda petik ya. Yang menjadi salah satu pembahasan di sana itu tentang yang namanya investasi. Kata mereka, investasi itu emang benar sih, untuk teorinya sangat-sangat benar ya setelah saya pelajari akhir-akhir ini. Jadi mereka membawakan materi yang berasal dari buku Slow Quadrant Robert Kiyosaki. Jadi di buku tersebut dijelaskan tentang dua belah kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Untuk kuadran kiri itu adalah kuadran menukarkan energi kita, tenaga kita, waktu kita dengan uang, yaitu kuadran E atau employee atau pekerja, dan S atau self-employed, atau bahasa gaulnya itu freelance gitu, atau orang-orang yang mempunyai skill tinggi. Dan juga kuadran kanan. Di kuadran kanan ini terdapat dua bagian juga, yaitu B atau business owner, atau orang yang sudah mempunyai bisnis tetapi dia masih ikut mengelola bisnis tersebut. Dan juga I atau investor. Kuadran I ini atau investor ini adalah kuadran yang menjadi tujuan utama mengikuti bisnis tersebut atau ikut berkecimpung di dalam bisnis tersebut, seperti itu katanya. Karena dengan ikut bisnis tersebut dan menjalankan sistemnya, maka akan berpotensi untuk mendapatkan passive income dari bisnis tersebut. Waktu itu saya belum terlalu paham dengan konsep kuadran tersebut, belum paham juga mengenai maksudnya kita bekerja untuk uang atau uang bekerja untuk kita. Tetapi akhir-akhir ini karena saya penasaran juga ya, pernah ikut kegiatan tersebut dan saya tidak menyesalinya. Justru itu salah satu pengalaman yang cukup berharga ya. Lalu saya coba beli buku yang suka dibahas dalam kegiatan tersebut, yaitu pertama ini Rich Dad Poor Dad, dan juga buku ini Cash Flow Quadrant. Barulah akhir-akhir ini saya sedikit paham tentang maksud dari uang bekerja untuk kita atau kita bekerja untuk uang. Nah, kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu tentang pengalaman saya. Tapi saya tidak akan membahas lebih dalam tentang buku tersebut atau tentang investasi atau cash flow quadrant. Yang saya akan sharing kali ini yaitu tentang pengalaman saya
mengikuti MLM tersebut. Sejujurnya saya cukup bersyukur ya, karena ada pengalaman ya yang termasuk sangat berharga juga. Jadi dulu itu waktu SMA ya, saya sempat pinjam uang, bukan pinjam sih, minta uang ke orang tua untuk membeli produk MLM tersebut. Ya orang tua juga mungkin karena udah pernah mendengar istilah MLM, jadi sempat memberikan nasihat ya tentang ada kemungkinan-kemungkinan yang hanya bualan saja gitu. Tapi karena saya sudah termakan oleh omongan-omongan para motivator di acara tersebut, saya cukup kekeh ya, dan syukurnya orang tua juga memberikan kesempatan untuk saya ikut kegiatan tersebut, supaya mungkin mereka sudah tahu ya bahwa pengalaman itu lebih berharga gitu daripada sebatas diomongin oleh orang lain gitu. Jadi saya ikut membeli beberapa paket dari MLM tersebut, dan setelah membeli produk tersebut ternyata saya mulai paham dari mana uang itu berasal, dari mana keuntungan yang para leader tersebut dapatkan. Ternyata memang dari menjual produk-produk yang ada di MLM tersebut, dan itu sangat logis ya. Tetapi dari 1.000 orang yang membeli produk tersebut atau menjadi anggota MLM tersebut, mungkin hanya 1-2 yang mendapatkan keuntungan wah gitu. Karena namanya juga MLM, multi level marketing. Semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin besar ya pendapatannya. Dan itu sangat logis. Dan saya tidak menyesal ikut kegiatan tersebut. Cuman kalau boleh menyarankan, ketika yang ditawarkan itu atau yang digembor-gemborkan tersebut adalah potensi keuntungan dari merekrut anggota baru, maka itu sudah tidak sehat ya. Kalau bisa saya sarankan tidak perlu ikut lah, tidak perlu mencoba bisnis tersebut, karena polanya sudah sama ya. Tetapi kalau misalkan bisnis yang mempunyai produk bagus dan yang diutamakannya itu adalah penjualan produk ya, bukan rekrutmen anggota baru, nah itu bagus, itu perlu dicoba diikuti gitu. Jadi sekali lagi, pengalaman mengikuti MLM ini cukup besar impactnya ya, cukup besar manfaatnya terhadap pola pikir saya tentang keuangan. Tetapi kalau misalkan ini juga ya, sudah belajar dari buku-buku yang waktu kegiatan MLM tersebut suka disebutkan, lalu saya pelajari dari buku tersebut. Tapi kalau tidak saya pelajari mungkin tidak akan sampai juga ya ke pemikiran ini. Demikian sedikit sih berbagi kali ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video selanjutnya karena saya akan belajar untuk sharing tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dan mungkin akan saya lakukan di channel ini. Terima kasih.